Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan laporan selama saya melakukan praktik kerja lapangan. Profil penulis. Nama Puput Novitasari, tempat tanggal lahir Marga Sakti 31 Januari 2004. Nomor induk siswa 0042194376. Kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Utara, alamat Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau dunia industri. Tujuan: dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa atau siswi, melatih keterampilan yang dimiliki siswa atau siswi sehingga dapat bekerja dengan baik, melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, menambah kreativitas siswa atau siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. Sebagai pengalaman diri mengkaji konsep-konsep yang didapat selama pendidikan sehingga terbiasa dengan lapangan kerja, agar dapat memantapkan sikap profesional yang diperlukan siswa atau siswi dalam memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidangnya, meningkatkan pengetahuan siswa pada aspek-aspek usaha yang profesional dalam lapangan kerja antara lain struktur organisasi, jenjang karir, dan teknik. Manfaat praktik kerja lapangan. Pada hakikatnya, suatu kegiatan dilakukan untuk mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL: menambah dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya, meningkatkan dan memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa untuk terjun langsung ke lapangan, menambah pengalaman siswa atau siswi agar tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Sejarah perusahaan. Tera Komputer didirikan pada tanggal 2 Maret 2006 oleh Bapak Herwansyah, sarjana komputer, lahir di Argamakmur pada tanggal 6 September 1979, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Komplek Departemen Agama Rukun Tetangga 09, Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Argamakmur. Pemegang kartu tanda penduduk nomor 474.4-5615-AM-2004. Perseroan komanditer ini bernama Tera Komputer berkedudukan di Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Di tempat lainnya yang dianggap perlu oleh persero, pengurus dapat mendirikan cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan dari perseroan ini. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal semenjak didirikan CV Tera Komputer. Perseroan ini dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila pemilik menghendaki pembubaran itu. Visi dan misi perusahaan. Visi Tera Komputer: menjadi perusahaan di bidang komputer yang mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat di era globalisasi. Misi: menghasilkan lambang yang pantas untuk mendukung pengembangan perusahaan serta memberikan dividen yang memuaskan bagi para pemegang saham. Penyaluran barang-barang komputer yang terjangkau oleh masyarakat dengan mutu, harga, dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengolahan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Menjalin kemitraan kerjasama pemasok dengan penyalur yang saling menguntungkan. Memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, dukungan pembinaan sosial dan lingkungan. Profil perusahaan. Tanggal berdiri 2 Maret 2006. Nama perusahaan Tera Komputer. Pimpinan perusahaan Herwansyah, sarjana komputer. Alamat perusahaan Jalan Cut Nyadin nomor 50 Argamakmur, Bengkulu Utara. Jenis perusahaan toko komputer. Struktur organisasi. Pimpinan di Tera Komputer adalah Herwansyah Sistem Komputer, Bendahara Cokenelvi, Sub Penjualan Hayanisa, Teknisi Muhammad Nurkolis. Jam kerja perusahaan. Jam kerja perusahaan di Tera Komputer dimulai dari jam 7.30, istirahat 12.00 sampai 13.00, dan pulang jam 16.30. Hari masuknya Senin sampai Sabtu, dan hari Minggu libur. Dasar teori.
Pengertian Microsoft Windows 2010. Windows 10 adalah versi terbaru setelah Windows 8. Windows 10 sendiri dirilis pada tanggal 29 Juni 2015. Sistem ini merupakan versi terbaik dari sistem operasi Microsoft Windows pada saat ini. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015, Threshold 2 dari Windows 10 v10.0.10586 dirilis ke publik. Kegiatan praktik. Penginstalan Windows 10. Alat dan bahan. Laptop atau komputer sebagai medianya. Flash disk kosong yang sudah terisi Windows 10. Flash disk kosong yang sudah terisi driver. Aplikasi yang dibutuhkan laptop. Langkah-langkah. Masukkan flash disk yang sudah terisi Windows 10. Masuk menu BIOS dengan menekan tombol ESC terus-menerus dengan cepat saat menyalakan laptop. Mungkin pada merek lain dapat mencoba menekan tombol F1, F2, F9, F10. Mungkin juga sambil menekan tombol Fn sama-sama dengan F1 atau F2 dan seterusnya. Supaya tombol tersebut berfungsi, sesudah masuk ke menu BIOS, kemudian cari menu boot dan pastikan booting berada paling atas. Jika pengaturan boot sudah benar, maka simpan atau save dan restart. Nanti akan tampil seperti gambar di bawah ini. Setelah pengaturan boot selesai, kemudian tekan enter untuk mulai proses instalasinya. Pilih bahasa Inggris, kemudian klik next. Klik install now untuk melanjutkan. Masukkan produk key Windows 10. Jika tidak mempunyai produk key, bisa menekan I don't have a product key. Klik kotak kecil I accept the license terms dan kemudian klik next. Pilih custom install Windows only advanced. Ini adalah prosedur clean install dan mulai instalasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan bersih. Atur partisi. Untuk memilih penginstalan sistem ini sesuai keinginan, tapi harap diingat, partisi sistem sebelumnya harus dihapus dengan menekan delete, kemudian ganti dengan partisi baru. Pengaturan ini bisa dilakukan memakai kursor mouse yang diatur pada partisi tertentu. Nanti tombol pengaturan lengkap dan tersedia. New untuk membuat partisi baru, delete untuk menghapus partisi, format untuk format partisi. Harap diperhatikan. Pastikan partisi yang berisi data penting tidak terhapus. Ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus hati-hati. Jika tidak yakin, simpan saja dulu data penting pada tempat lain yang aman dan ulangi lagi prosesnya dari awal. Atur kursor pada partisi yang diinginkan untuk instalasi Windows yang baru, kemudian klik next seperti gambar di atas untuk melanjutkan. Memulai proses transfer dan instalasi secara otomatis. Jangan menekan tombol apapun pada tahap ini. Bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut ketika restart agar tidak terjadi pengulangan. Setelah restart otomatis beberapa kali, nanti diminta memasukkan data nama dan pengaturan. Bisa diisi sesuai dengan keinginan masing-masing. Jika sudah mengisi datanya, nanti akan terlihat gambar seperti berikut ini. Setelah selesai, tinggal menginstal driver dan aplikasi yang dibutuhkan oleh laptop tersebut. Kesimpulan, selama melaksanakan PKL, saya menyimpulkan bahwa kegiatan PKL sangat bermanfaat bagi para siswa atau siswi, khususnya siswa atau siswi SMK. Dengan adanya kegiatan PKL, siswa dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan dan wawasan yang tinggi. Keberhasilan kegiatan PKL ditentukan oleh interaksi dan kerjasama yang baik antara peserta PKL dan pihak perusahaan. PKL membantu siswa atau siswi nantinya untuk terjun ke dunia kerja. Saran. Adapun beberapa saran yang ingin saya sampaikan setelah melaksanakan kegiatan PKL, demi kesuksesan kegiatan yang sama di tahun berikutnya. Dalam penempatan siswa-siswi yang melaksanakan kegiatan PKL, hendaknya mempertimbangkan yang benar-benar sesuai dengan jurusan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki dan juga dapat menambah pengetahuan. Bagi siswa-siswi yang akan melaksanakan PKL, hendaknya memanfaatkan waktu yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.